Kurangin makan makanan yang manis dan lengket. Kayak yang tadi udah saya jelasin, selain dia itu sulit dibersihkan, makanan manis dan lengket itu bisa membuat suasana mulut jadi asam. Jadi nanti giginya gampang berlubang. Apalagi kalau makannya itu di antara 2 waktu makan. Sebelum mulutnya sempat memperbaiki pH jadi netral, udah jadi asam lagi, nanti giginya jadi gampang berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam ubi di dalam pot. Kembali lagi kita di Jackpot. Halo sobat sehat semuanya. Mungkin sobat sehat belum ada yang belum lihat saya sebelumnya menjadi MC di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Haula. Saya hari ini akan memandu acara podcast yang bertemakan sakit gigi. Nah, sakit gigi kan luas banget nih pembahasannya. Jadi kita akan kedatangan narasumber spesial yang cantik banget. Kita sambut dulu narasumber kita hari ini yaitu Dr. Gigi Safa. Halo Sobat Sehat. Halo Dr. Safa. Halo Dokter Haula. Makasih ya udah mau datang ke sini buat ngobrol-ngobrol nih kita tentang tema kita hari ini yaitu sakit gigi. Boleh dijelasin gak sih dok, sakit gigi tuh dalam istilah kedokterannya apa sih? Untuk sakit gigi sebenarnya nggak ada istilahnya dalam kedokteran, tapi penyebabnya itu gigi berlubang, itu kita ada istilahnya sendiri nih di kedokteran gigi, namanya karies gigi. Jadi karies gigi itu adalah kerusakan yang terjadi pada gigi yang disebabkan oleh plak dan kuman atau bakteri. Oke, berarti mungkin sobat sehat di rumah sering namanya mengeluh, aduh sakit gigi gitu, dan kebanyakan mungkin gara-gara giginya berlubang. Nah, jadi gigi berlubang itu untuk dalam istilah kedokterannya yaitu adalah karies gigi. Nah, tadi Dokter Safa juga udah menyebutkan kalau penyebabnya itu adalah bakteri dan plak. Mungkin kalau bakteri sudah umum ya, sobat sehat mengetahui apa sih bakteri itu. Cuman kalau plak apa sih dok? Plak itu dok? Jadi plak itu adalah endapan lunak tidak berwarna yang melekat pada gigi. Nah, plak ini terbentuk dari air ludah, lalu sisa makanan dan juga bakteri atau kuman. Oke. Jadi itu memang selalu ada ya dok, terbentuk ya si plak ini. Karena ada endapan dari air ludah. Sisa makanan dan bakteri. Nah, gimana nih dok cara menghilangkan plak di dalam mulut? Ya, jadi plak itu nggak bisa dihilangkan dengan hanya berkumur aja, sobat sehat. Jadi untuk plak ini bisa dihilangkan dengan menyikat gigi. Oh bisa ya dok, berarti plak nggak harus membersihkan karang gigi, plak bisa hilang dengan gosok gigi. Karena perlekatannya plak itu nggak seerat perlekatannya karang gigi, jadi sama sikat gigi aja masih bisa hilang. Oke. Selain bakteri dan plak, apa sih dok penyebab terjadinya lubang itu makin parah? Oke, jadi gigi berlubang itu disebabkan oleh interaksi antara bakteri dan sisa makanan yang menghasilkan asam. Nah, asam ini dapat merusak lapisan gigi. Makanya sering banget dokter gigi tuh bilang hindari makanan yang manis apalagi lengket. Karena selain dia itu sulit untuk dibersihkan dengan menyikat gigi, dia itu juga bisa membuat suasana dalam mulut menjadi asam yang bisa merusak gigi gitu. Oke. Nah, mungkin sobat sehat di rumah kurang aware gitu ya dok ya, kurang bisa gimana sih cara buat mengetahui kalau giginya sudah ada lubangnya. Karena kan sobat sehat mungkin datang ke dokter gigi pas udah lubangnya besar, udah kerasa sakit, udah ada keluhan, baru mau minta diresepin obat biar keluhan sakitnya hilang. Nah, gimana sih dok cara mendeteksi lubang gigi atau karies dini? Oke, jadi untuk gigi berlubang itu ada beberapa tahapan. Nah, biasanya tahapan awalnya itu di giginya itu ada warna putih. Nah, kalau itu sebenarnya belum terjadi lubang ya, jadi masih bisa dirawat dengan pencegahan. Nah, selanjutnya kalau tahapan awal ini nggak segera dirawat, itu biasanya bisa berubah menjadi coklat, lalu lama-kelamaan terbentuk lubang kecil.
Nah, kalau lubang kecil ini nggak langsung dirawat, itu bisa semakin meluas dan juga semakin dalam. Oke. Nah, kapan dok sebenarnya kita harus datang ke dokter gigi? Nah, sebenarnya datang ke dokter gigi itu sejak tahapan awal tadi, giginya baru kelihatan ada warna putih nih, ada perubahan warna, itu langsung ke dokter gigi. Karena semakin cepat kita ke dokter gigi, itu perawatannya masih bisa perawatan pencegahan. Oh, berarti bisa ya dok mencegah gigi sebelum terjadinya lubang? Bisa, jadi untuk perawatan pencegahan ini itu ada dua. Yang pertama, pit fissure sealant, itu untuk melapisi gigi pada bagian gigi yang cekung, sempit dan dalam. Biasanya itu ada di gigi geraham. Nah, itu giginya dilapisin karena di bagian situ tuh biasanya makanan gampang terselip dan sulit dibersihkan. Nah, untuk perawatan yang lain itu ada dengan melapisi gigi dengan toothmousse, itu berupa pasta. Jadi fungsinya dari toothmousse ini atau pasta ini untuk meremineralisasi gigi. Oke, jadi ada banyak pilihan ya. Ada pit fissure sealant dan juga ada penggunaan toothmousse. Nah, kemudian dok, kalau memang sudah terjadi lubang besar dan sudah sakit banget gitu dok, itu harus diapain dok? Atau sudah terlanjur kayak gitu harus gimana dok? Nah, sebenarnya kalau lubangnya masih kecil itu masih bisa ditambal. Tapi kalau lubangnya udah besar, apalagi udah kena saraf, biasanya tanda-tandanya itu udah mulai sakit berdenyut spontan. Biasanya kalau misalnya pasien tuh sering ngeluhinnya sakit gigi, nyut-nyutan sampai ke kepala, sakit kepala gitu. Nah, itu tanda-tandanya pasti udah kena saraf. Nah, kalau udah kena saraf, biasanya perawatannya itu harus dengan perawatan saluran akar. Oke. Nah, untuk perawatan saluran akar ini emang butuh sampai berkali-kali pertemuan, biasanya 3-4 kali. Nah, biasanya sayang banget nih, pasien baru dirawat sekali atau 2 kali udah nggak balik lagi karena giginya udah nggak sakit nih dok, jadi udah nggak balik lagi. Iya, sobat sehat mungkin ngerasa oh udah ditambal nih, udah dikasih obat, ada kapas-kapasnya, padahal sebetulnya itu tambalannya sementara loh sobat sehat. Benar. Nah, itu belum selesai itu perawatannya. Biasanya pasien udah nggak balik lagi dan balik laginya itu dalam kondisi giginya udah berlubang besar dan udah nggak bisa diselamatin lagi. Biasanya gitu. Contoh yang udah nggak bisa diselamatin lagi tuh gimana sih dok? Biasanya gigi yang udah nggak bisa diselamatin lagi itu gigi yang udah berlubang besar, yang sampai mahkotanya tuh sisanya cuman sedikit, bahkan kadang cuman sisa akar doang. Nah, itu biasanya gigi yang kayak gitu tuh udah nggak bisa dirawat lagi, nggak bisa ditambal lagi, solusinya hanya dicabut gigi. Cuman satu dok solusinya dicabut aja. Kan jadi ompong dok kalau giginya dicabut. Nah, kalau misalnya nggak mau dicabut, itu justru akan terjadi infeksi lanjutan. Biasanya tanda-tandanya tuh giginya mulai goyang, atau gusinya bengkak sampai ngeluarin nanah. Bahkan bisa merusak gigi sebelahnya. Jadi solusinya emang harus dicabut. Kalau emang nggak mau giginya ada space atau ada rongga, itu bisa digantikan dengan gigi tiruan. Nah, sobat sehat di rumah, mungkin udah pernah lihat-lihat video apa aja yang ada di channel ini. Jangan lupa scroll ke bawah karena sudah ada video tentang gigi tiruan ya oleh narasumber dokter gigi Arnevi. Oke dok, selanjutnya kita ke segmen berikutnya, yaitu mitos dan fakta ya dok. Jadi nanti saya akan menyebutkan fakta atau mitos atau yang ada di masyarakat yang sering digalauin masyarakat, sebenarnya bener nggak sih ini tuh pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Jadi pertama, kalau gigi berlubang sudah tidak terasa sakit nih dok, berarti udah sembuh, jadi nggak usah dirawat lagi. Itu mitos atau fakta? Oke, itu mitos ya, sobat sehat. Oke, mitos ya. Kayak yang tadi udah saya jelasin nih, biasanya pasien, oh giginya udah nggak sakit nih, udah nggak perlu ke dokter gigi, berarti udah sembuh nih. Nah, itu sebenarnya yang terjadi bukan giginya sembuh, tapi bakterinya udah menyebabkan infeksi hingga saraf pada gigi itu mati. Oke, Nah, jadi itu udah kalau kerasa ya dok, udah nggak kerasa. Udah nggak kerasa, jadi sakitnya itu bukan sembuh, tapi justru saraf gigi mati dan bakteri itu akan terus berjalan dan terus menginfeksi gigi bahkan pada bagian bawahnya. Kalau didiemin terus, infeksinya akan semakin meluas. Gitu.
Oke, berarti itu ya sobat sehat, kalau gigi pernah sakit gigi nih, sampai gusi bengkak, sampai keluar nanah atau sampai nggak bisa tidur, terus tiba-tiba udah minum obat, oh udah sembuh nih, giginya udah nggak ada keluhan lagi, udah nggak sakit. Tapi ternyata itu belum sembuh seutuhnya ya dok ya. Itu hanya Belum. menghilangkan gejala sakit giginya aja. Iya, benar. Oke. Nih lanjut ya dok, kalau sakit gigi lebih baik langsung dicabut aja, mitos atau fakta? Nah, iya. Itu mitos ya. Oke, mitos. Jadi, gigi itu selama masih bisa dirawat, sebaiknya dirawat. Karena kalau langsung dicabut, kita itu kehilangan satu gigi aja, efektivitas pengunyahan itu berkurang. Walaupun nanti misalnya setelah dicabut digantikan dengan gigi tiruan. Nah, gigi tiruan itu beda kekuatannya sama gigi asli. Jadi sebaiknya kalau memang gigi masih bisa dipertahankan, masih bisa digunakan, sebaiknya dipertahankan aja. Oke, memang lebih kuat gigi asli ya dok ya. Iya, Lebih benar. nyaman, lebih bisa ngunyah, lebih enak. Berbicara juga lebih enak ya dok ya. Benar. Oke, lanjut dok nih yang ketiga. Gigi yang berlubang bisa menyebabkan gusi bernanah. Mitos atau fakta? Oke. Itu fakta ya sobat sehat. Fakta sobat sehat. Itu kayak yang tadi sebelumnya dijelasin, kalau infeksinya udah sampai ke bawah gigi, sampai bawah akar gigi, infeksinya meluas sampai ke gusi, itu bisa menyebabkan gusi bernanah atau biasanya kita sebut sebagai abses. Oke, udah infeksi ya dok ya? Iya, Abses. benar. Oke lanjut dok, sakit gigi bisa diobatin dengan berkumur dengan bensin biar bakterinya mati. Bener gak tuh dok? Mitos atau fakta? Ini saya sering dengar juga nih, mitos ya sobat sehat. Mitos loh sobat sehat. Jangan coba-coba pakai bensin kita. Mendingan buat motornya atau buat mobilnya. Benar, daripada dipakai kumur, karena bensin itu kan bahan kimia berbahaya. Kalau kita pakai kumur bisa ketelan, dan kalau ketelan itu resikonya keracunan. Gitu. Oke. Berbahaya ya sobat sehat, jangan pernah dicoba-coba, tidak direkomendasikan. Sangat mitos. Oke, lanjut dok. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, itu mitos atau fakta sobat sehat? Nah, itu saya nggak tahu tuh. Kayaknya dokter Haula lebih tahu tuh. Waduh. Kalau gitu kita tanya aja sama sobat sehat di rumah, coba dijawab di kolom komentar di bawah ya. Oke, terakhir nih dok, mungkin dokter Safa ada tips dan trik untuk menjaga gigi supaya tetap sehat dan gak gampang berlubang dok, gitu. Oke, saya kasih tipsnya. Ini mungkin sobat sehat udah bosen nih dengernya. Tipsnya yang pertama, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. Waktunya jangan salah ya sobat sehat. Pagi, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Habis sikat gigi, jangan ngemil lagi. Kalau habis sikat gigi ngemil lagi sama aja kan? Iya, sama aja dok. Iya. Kotor lagi ya giginya. Kotor lagi jadinya. Terus untuk bagian sela-sela gigi, itu jangan pakai tusuk gigi, pakainya benang gigi. Gitu. Terus lagi nggak, Dok, tipsnya? yang kedua, kurangin makan makanan yang manis dan lengket. Kayak yang tadi udah saya jelasin, selain dia itu sulit dibersihkan, makanan manis dan lengket itu bisa membuat suasana mulut jadi asam. Jadi nanti giginya gampang berlubang. Apalagi kalau makannya itu di antara 2 waktu makan. Sebelum mulutnya sempat memperbaiki pH jadi netral, udah jadi asam lagi, nanti giginya jadi gampang berlubang. Terus untuk yang ketiga, itu jangan lupa untuk ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, terima kasih dokter Safa untuk tips dan triknya. Jangan lupa diingat ya sobat sehat di rumah. Jadi itu aja untuk podcast kita kali ini. Kalau misalnya ada yang masih penasaran atau pengen tahu info-info tentang kesehatan gigi, pantengin video podcast RSUD Pademangan. Dan boleh tanya-tanya di kolom komentar, nanti kalau bisa dijawab kita jawab. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.